dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya dimohon hadirin untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah kamu, hiduplah negeriku, bangsaku dan untuk semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Hadirin dipersilakan duduk bagi mohon maaf. Biarkan semuanya informasi Pak PLT Lurah, Bapak Mulyo Pak Mulyono, insyaallah kurang ya. Nah, dari kompromansi saya Lurah ini. Pak Iskandar, Ketua LPK, Lurah Bapak Mulyo, Bapak Ketua RW, Ketua Masyarakat, sesepuh sesepuh Ibu PKK, kakak, teman-teman Taruna yang bersemangat hadir, teman-teman dari kantor kelurahan Probolinggo yang saya hormati, saya cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, malam hari ini kita bisa bersilaturahmi ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan berkah untuk kita semuanya. Salawat dan salam lalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan sampai di bulan akhir nanti. Pak Lurah, Pak Iskandar, Bapak Ketua RW, PKK, FKK, sejatinya malam hari ini yang hadir banyak ya Pak Lurah ya, 70 orang undangannya, cuman maklum karena situasi dan kondisi cuaca yang ada saat ini masih belum bersahabat ya, mohon maaf, mohon maklum dan bisa dimengerti Pak ya. Apalagi tadi di RW 10 ada kejadian wong kindir ya, wong kindir, ya Allah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Ini kayak BPBD lewat itu besar. Nah, memang cuaca akhir-akhir ini lagi asik dan sahdu kalau ya. Apalagi kayak saya bikin telepon, Pak banjir, Pak banjir. Masya Allah. Jadi problemnya itu air dari Pulau Mulyo ini larinya ke Suhada, terus Pulau Besari Kulon, Mukti Harjo Kidul nongkrong nanti di Sawah Besar, Pasar Waru. Di Sawah Besar saat ini pompanya ada 2, yang ada 1 rusak mesinnya. Padahal kekuatan pompa itu 2000 liter per detik. Akhirnya dibantu sama pompanya Pemkot, ada 3 mobil pompa di sana, 1 mobil pompanya itu 500 liter per detik, berarti ada juga 1500 liter per detik. Saat ini bekerja terus supaya orang berbeda air yang ada di wilayah Pasar Waru, Sawah Besar, yang itu ada subsidi dari kita semua. Mudah-mudahan cepat juga kalau buat juga itu, mudah-mudahan segera berlalu ya. Memang kemarin BBWS salah timing aja itu Pak, dia bongkar rumah-rumahnya Pemkot, nggak segera ganti, malah ini ada hujan. Padahal harusnya tahu dia waktu-waktu ini musim hujan, jadi nggak terjadi banjir seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau bicara soal operasi merah putih nanti ada jagonya ya, Mas Pak. Oh Pak Bejo, oh Pak Dinas Koperasi. Saya hanya
ajaran bagaimana masyarakat punya partisipasi aktif terhadap koperasi. Bagaimana supaya masyarakat ini bisa berpartisipasi aktif, ya daftar jadi anggotanya, anggota koperasi, terus menggunakan jasanya koperasi. Jangan kita jadi anggota koperasi, dia belinya di Alfamart, dia belinya di toko Indomaret, dia belinya di toko Madura, cuma ada koperasi dimanfaatin karena nanti bakalan ada yang namanya RAT yang akan bicara tentang untung ruginya koperasi, laba maupun ruginya koperasi. Ya. Jangan sampai nanti kejadian kayak itu kereta cepat WOS yang dibilang ini bukan proyek untung rugi, tapi proyek investasi sosial. Nah, yang kedua, bagaimana partisipasi masyarakatnya sebagai penggerak ekonomi lokal? Niatannya bagus, hampir seluruh Indonesia itu ada koperasi di tiap-tiap desa. Ya, saya orang politik sih bacanya beda, orang persiapan untuk kayak itu begitu. Tapi nggak apa-apa pun, gitu ya, kita dukung aja. Nah, yang ketiga, masyarakat atau warga ini menjadi pengawas dan kontrol sosial. Ya, artinya apa? Masyarakat dapat mengawasi transparansi dan akuntabilitasnya koperasi itu sendiri. Ya, lewat laporan-laporan akhir tahun yang dibahas oleh para anggota koperasi itu, termasuk di dalamnya melakukan evaluasi kegiatan dan laporan keuangan supaya koperasi tetap berjalan sesuai dengan azas kejujuran dan keterbukaan. Salah satu azas dari koperasi itu adalah azas tidak adanya keterikatan, tidak ada paksaan. Di beberapa waktu yang lalu di internal birokrasi pemerintah Kota Semarang ada surat edaran, seluruh PNS wajib untuk menjadi anggota koperasi. Saya ngomong, Pak Budi, ampun, jangan banter-banter, Pak. PNS juga pada pusing, gitu lah. Jangan diwajibin, punya wajib nggak benar. Pembahasannya wajib, gitu. Ada dikoreksi. Mudah-mudahan ya, enggak ini. Nah, koperasi itu menjadi sarana untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Cek, nah, mati dulu Pak. Ini jangan jauh dulu, jadi begitu saya sini gitu. Dia tahu dulu Mbaknya. Nah itu kemudian akhirnya koperasi ini menjadi tempat untuk pendidikan dan pelatihan supaya masyarakat atau anggota yang terlibatnya paham betul rantai ekonomi yang ada. In out-nya itu jelas, keluar masuknya itu paham. Nah itu salah satu peran partisipasi aktif masyarakat berikutnya adalah menjadi mitra pemerintah dan swasta ya dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Bung Hatta itu punya gagasan, punya ide bagaimana kemudian azas kerakyatan, azas gotong royong ini benar-benar ada di masyarakat. Maka lewat koperasi itulah ide atau gagasan dari Bung Hatta itu sampai sekarang masih terus berjalan. Ya. Nah, yang terakhir tentu sebagai penerus nilai nasionalisme dan gotong royong. Tadi saya bilang koperasi Merah Putih bukan sekedar wadah ekonomi, tapi juga sebagai simbol solidaritas kebangsaan dan ekonomi yang berkeadilan, di mana masyarakat terlibat dengan menanamkan nilai cinta tanah air, saling bantu dan kemandirian ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Itu kira-kira gagasan, ide dasar kenapa pemerintah pusat ya, mendorong untuk segera dibentuk yang namanya koperasi. Maka keterlibatan masyarakat dalam koperasi Merah Putih mencakup peran sebagai anggota, pengguna jasa, pengawas, serta peserta
pendidikan, mitra pembangunan, dan menjaga semangat nasionalis ekonomi. Di contoh makanan-makanan begini, besok kalau ada koperasi ya koperasi yang mengelola anggotanya. Makanya saya kemarin waktu RT dapat bantuan 25 juta, saya ngomong PRT dapat bantuan 25 juta, makan di ini jangan rumah-rumah, pesennya di Biana, pesennya di mana, depan Majapahit itu apa namanya itu Virgin, mereka udah gede-gede. Nah bagaimana kemudian ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat di bawah ya. Tapi sih alhamdulillah kemarin beberapa tempat PRT pesen sama wadah yang punya usaha dia atau di Lombok pesen begitu nggak bu? Nggak tahu juga. Padahal PKK besok mau dicari itu 3 juta untuk RT, PKK RW 3,6 ya toh. Mau SPG-nya cuma buat makan minum tok sama koordinasi. Bener bu ya? Bu? Kakak jadi jangan sampai estek dua batu sambil milah-milah sampah ngomongnya akeh, pikir apa tuh jangan sampai begini. Makan kasih sama pemerintah kota Semarang 3 juta perak untuk RT, 3.600.000 untuk RW. Nah digunakan itu SPG seperti itu. Kayaknya sekarang di dalam proses pencairan ya. Jadi kira-kira gitu Pak Lurah ya. Aku kan saya harus geser lagi karena saya berangkat ke Jakarta jam 10 malam karena melihat situasi yang banjir kayak gini. Saya harus berangkat dari rumah jam 9 malam, takutnya nggak mengikuti. Nah sekarang matur nuwun ya Pak, sudah dikasih undangan kesempatan bisa silaturahmi dengan panjenengan semuanya. Warga Kelurahan Longomulyo, barangkali kalau ada yang belum kenal sama saya ya dimaklumi karena saya baru ketemu dengan panjenengan semuanya. Makanya tadi kata saya tak kenal maka tak sayang ya. Kalau sudah kenal bolehlah panggil saya. Pak Adi, Pak Adi, terima kasih. Masih main bola om? Masih main bola. Sepatunya silakan. Ada apa lagi? Ada sepatu bola. Dan saya matur terima kasih. Moga-moga aja insyaallah kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang nanti. Kalau ada umur panjang boleh kita ketemu lagi. Sekian tanpa kasih cukup sekian ya. Terima kasih. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randy. Ketua FKK dan anggota FKK PKK, nanti pengurus Koperasi Merah Putih Ketua Mulyo. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa hadir bersama di dalam kegiatan yang sudah diagendakan oleh lembaga yaitu LPK. Malam hari ini kita ada dua kegiatan yang kita gabungkan sebenarnya. Jadi ada anggaran yang itu dua kegiatan kita gabungkan dengan jumlah peserta saat ini ada 70. Tapi karena kondisi cuaca, kondisi banjir dan sebagainya, mungkin beliau banyak yang tidak hadir. Yang pertama saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kebetulan di dalam sosialisasi sesuai dengan petunjuk juknis itu bebas mau pakai tema apa gitu. Karena di Longomulyo ini masih perlu ada sosialisasi terkait dengan
koperasi, maka tema malam hari ini adalah tentang koperasi. Ya, harapan kami sedikit demi sedikit koperasi bisa dimengerti, bisa dikenal oleh warga di wilayah Probolinggo, baik di tingkat RT RW maupun seluruh warga Probolinggo yang kedepannya nanti saya yakin bahwa koperasi itu nanti akan bisa terlaksana dengan baik. Terkait dengan pembangunan gedung, nanti Pak Lurah yang akan menjelaskan. Masih dipilih-pilih, kita tidak mau tempatnya di mana. Dan saya juga berpesan untuk kepengurusan dari koperasi, nanti kawan-kawan juga harus ketemuan lagi Pak Bejo, karena perlu penguatan kembali agar semangatnya itu tidak pudar. Olehnya istilahnya pelanggar pasti, insya Allah nanti kita akan dukung itu, karena Probolinggo itu potensinya sangat baik, sangat besar, wilayahnya juga luas. Karena terkait dengan itu, maka kebijakan-kebijakan nanti akan komunikasi antara pengurus, ya, kemudian juga desa atau kelurahan yang nanti akan mengatur itu. Dan yang terakhir, kami juga pesan kepada Bapak RW, Bapak RT dan juga PKK-PKK untuk senantiasa berkomunikasi terkait dengan apapun, terkait dengan anggaran RT, anggaran PKK dan lain sebagainya, komunikasi dengan kelompok masing-masing agar semua berjalan. Jadi ketika kita sudah berjalan, nanti juga akan dirasakan oleh masyarakat banyak bahwa Kelurahan Probolinggo itu semakin maju. LPRK-nya jalan, kemudian koperasinya jalan, PKK, FKK jalan, semuanya jalan. Insya Allah nanti juga akan dirasakan oleh masyarakat. Dan juga termasuk remaja, ya, semangat Mas Dani dan teman-teman, ya, memiliki program-program, moga nanti bersinergi dengan kami. Sepertinya mau bikin dapur umum, ya, nanti dikomunikasikan dengan teman-teman. Saya kira itu teman-teman, sekali lagi selamat mengikuti kegiatan sosialisasi koperasi Merah Putih yang diselenggarakan oleh Pemkab dan Pemkab kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari yang saya hormati Bapak Ketua MK, Bapak Iskandar, yang saya hormati Bapak RW 1 sampai dengan 11, Ibu-ibu, Ketua Kawan-kawan, bersama semuanya. Yang pertama-tama saya dapat berjalan bersyukur bahwa malam hari ini kita bisa menjalankan koperasi Merah Putih. Yang perlu saya sampaikan ada beberapa hal. Terutama tempat. Yang pertama, saya ingin Pak Jo di sebelah sana, Pak. Itu nanti harus konsultasi pada kita. Yang kedua mungkin di sebelah timur ini, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin di belakang kurang itu. Tapi kepengen saya, mungkin nanti bisa bareng-bareng masalah tempat. Itu ke depan, karena ini sebagai lebih ekonomi, kalau bisa mencari tempat yang strategis. Itu dari kami, mungkin nanti dari Bapak RT sama pengurus bisa itu yang saya sampaikan. Cukup kita teman-teman, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mereka Bapak RW 1 dari 11, Ibu-ibu PKK, FKK, anak-anak dan pemerintah besarnya yang ada pada malam ini. Izinkan kami dari pengurus KKR Probolinggo memberikan sharing yang ya, semacam gimana sih kepercayaan itu ya.
dasar-dasar sudah tahu ya, kemudian pas pembentukan juga sudah diinformasikan ya. Impres Impres 9 2022 tentang kesempatan pembentukan operasi desa Kelurahan Merah Putih. Kalau di kota kita kelurahan sendiri. Sekarang sudah terbentuk untuk 77 kelurahan KKMP di Kota Semarang. Untuk Jawa Tengah itu ada 82 KKMP di Jawa Tengah. Kalau secara Indonesia ada 82.000 di Indonesia. Terus kebijakan dari demokrasi nomor 1 2025 tentang cara pembentukan operasi desa Kelurahan Merah Putih. Dan yang ketiga, keputusan demokrasi nomor 9 2025 tentang satu tugas pembentukan operasi desa Kelurahan Merah Putih. Dan yang keempat, petunjuk pelaksanaan terbuka 1 2025 tentang pembentukan operasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi kita di Indonesia ada dua ya. Apakah apa yang dinamakan KGMP atau desa Merah Putih itu operasi yang mengembangkan warga yang berdomisili di desa yang sama dan diberikan dengan KTP yang sama atau domisili tempat tinggal dan lainnya. Kalau dikurang kan operasi yang mengembangkan warga yang berada di kelurahan yang sama dan bukan dengan KTP. Jadi harus sama antara tinggal atau rumah dengan KTP-nya. Jadi sama kalau ke kemudian tapi KTP-nya belum berarti belum bisa dijalankan. Atau baliknya katanya kemudian tapi kemudian kalau dulu di sini nggak punya rumah atau nggak punya alamat lagi, jadi tidak bisa. Nah ini komunikasi KKN itu bodoh mengembangkan ekonomi masyarakat dan berlandaskan asas kemudahan dan pengetahuan. Jadi visi kita itu keluarga dan pengetahuan. Dirikan pada tanggal 28 Mei 2025 oleh kasus musyawarah pengelola khusus ya, di mana yang dihadiri oleh para PRW dan ketua masyarakat pada waktu itu. Dan dinotariskan pada tanggal 2 Juni 2025 dalam bacaan SK dari pesan dari Kementerian Hukum RI tanggal 16 Juni 2025. Tujuannya untuk meningkatkan jatah anggota melalui kegiatan usaha itu dagang dan jasa. Kalau kita akan jalan sini sekarang dari sembako ya. Kalau LPG masih proses dari Pertamina, nanti sebenarnya supaya bisa ada lancar. Terus ada jasa PBB dalam pandai serta pengembangan dan budaya ekonomi masyarakat kelurahan. Kita kerjasama dengan UMKM. Kalau ada program terkait dengan data kita ada snack atau apa kita kerjasama dengan UMKM. UMKM sudah bisa di kita karena menyampaikan jasa masalah ini. Saat ini ada 78 orang ya. Paling warga yang itu kurang begitu. Kurang ini. Kan beres. Terus yang ketiga ini 10. Jadi dari 78 orang ini paling banyak dari 7 dari BSP sampai 10. Yang lainnya masih bukit, terutama dari 1 belum ada sama sekali. Semoga banyak bisa berkembang. Kita sudah sosialisasi ke 9 RW ya, dari 9 RW baru 9 RW yang belum ada dari 11 sampai dari 9 yang belum. Sendirinya kumpul sebanyak 7.490.000 rupiah dari jual barang ini. Terus omset sudah jalan dari mulai beroperasi sampai dengan Oktober ini sekitar 13.111.000. Operasi ini kita termasuk masing-masing usaha masih satu ya, karena kan modal anak modal dari 5.000 dan modal sendiri kurang dari 2,5 juta serta omset kurang dari 12 miliar. Makanya kan masih masuk awal satu atau masing-masing usaha satu. Kalau yang di atas itu masih boleh orang ini dan pak. Dan terus saya sedang impres itu ada khusus sebenarnya ada dari sembako, dalam obat murah, apotek, desa, dari kantor operasi, dari selanjutnya, dari kebenaran dan tidak usaha lain yang sesuai dengan tugas pemerintah. Karena kita masih baru satu ya dari sembako, kebenaran. Terus tambahannya kan nanti dari Pertamina serta dari pos. Nah ini usaha lainnya nanti ada yang bisa nanti
hakim atau hakim bakalan. Terus dari agen BD atau bank lainnya pos nanti kalau sudah karyawan bisa buka usaha ini pengiriman barang karena harus menyiapkan tenaga dan timbangannya dan lainnya. Ada kasus operasi kita atau notaris sudah ada ya, dan resmi ini ya. Terus SK Kementerian Hukum usahanya ini dari Brisdan sana, kita dari OSS bebas sektor FBK kita sudah ada. Kita maksudnya sektor FBK ya, dagangan ya. Kalau saya pikir seperti ini, makanya sarannya lebih itu model juga harus kita mulai untuk buka usaha selanjutnya. Tidak juga sudah ada dokumennya ini tercatat di KPP pertama kayak tadi ya, karena kita bukan kita KPP pertama dari tadi. Jadi harganya juga ada di dalam jatuh. Kalau ada dengan operasi sudah ada dalam semua ya. Kantornya sementara di rumah saya ya, di Indes 10 yaitu Jalan Gubernur Dki 16 ada Indes 10. Karena kita belum ada gedung, jadi sekarang di rumah saya untuk kantornya atau sekarang tokonya di kelurahan. Dulu kan ada jutaan kesehatan ada laku di kelurahan yang kita bikin dari kelurahan sama seperti di rumah saya. Visi kita yaitu menjadi koperasi yang mandiri, modern dan bermanfaat bagi seluruh anggota secara masyarakat. Misinya meningkatkan pelayanan pada anggota secara profesional, mengembangkan usaha produktif dan berkelanjutan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan koperasi, dan dapat menumbuhkan semangat gotong royong dan solidaritas ekonomi warga. Ketua organisasi pengurus dan pengawas. Untuk pengurus ada 5 orang, yang ketua saya sendiri, apabila bidang anggota Pak Haryono, sekarang di luar kota ya, dan melayani seminggu sekali. Lalu ketua bidang usaha Pak Joko, ini dari IPB yang datang. Terus sekretaris Pak Mahfud dari yang 5 sama kebenaran berita dari 11. Dan pengurus pengawas, untuk ketua pengawas eksofisio ya, kurang ya. Jadi yang itu namanya akan jadi ketua pengawas eksofisio. Kemudian terus kalau anggota pengawas ada standar PKK Pak Sugati dari 7, Pak Irin dari 10, dan Pak Bu Eko dari 2. Ini anggotaan dan selalu yang anggotaan itu di ADRT itu salah-salah ini mengisi formulir pendaftaran setelah dengan KTP, terus membayar rapor dan wajib, terus mengikuti ADRT dan seterusnya. Alhamdulillah juga sudah ada ini. Terus organisasi dari tabel operasi atau hasil usaha operasi sesuai dengan ADR kita yang dirancang pada saat anggota, yaitu 20% itu masuk cadangan operasi. Jadi ada yang tahu ada cadangan operasi itu. Terus yang 25% itu jasa anggota dari simpanan. Sebenarnya mau wajib ya. Terus 20% dari jasa administrasi atau usaha operasi. 20% untuk dana pengurus dan pengawas, atau 5% untuk pendidikan, dan yang 6% lagi untuk sosial. Dan pendidikan itu tujuannya untuk anggota, jadi tidak bermaksud sebagai anggota terus maupun pengawas. Dan dana sosial untuk anggota yang sakit atau meninggal juga ada dana sosial dan operasi. Karena anggota, karena kemudian membuka kesempatan bagi warga untuk bergabung menjadi anggota koperasi. Cara saja tadi harga kono pelatihan dan harga harus sesuai. Terus mengisi formulir pendaftaran saya dengan pendaftaran KTP, membayar harga pokok 60.000, wajib 10.000, bisa bayar secara tunai atau transfer ke rekening koperasi maupun kris ya. Punya kris ya, kris dari Pospai. Pokoknya kalau operasi ya. Sebentar akan saya dulu ya. Ini
sudah proses di RWD ini ya. Dasarnya itu manfaatnya apa namanya dan akses kebutuhan pokok dan juga terjangkau. Jadi kita bersama dengan BUMN, Bulog sama Indikut serta lainnya. Semoga kembali lebih murah dibandingkan dengan pasaran. Caranya kita kan sudah berpasar ya. Terus mereka mendapatkan melalui usaha bersama. Jadi masing-masing warga yang jadi kota berarti mulai usaha bersama itu kooperasi milik anggota dari anggota. Budaya ekonomi terus mendapatkan SAU atau laba sesuai dengan modal dan investasinya. Kita ini mitra bisnis UMKM. Misalnya saja juga ini formulirnya ini ya, formulir daftaran. Ini kalau manual bisa lewat link juga bisa, atau bisa lewat KDM mobile yang di Play Store juga bisa. Jadi warga usaha yang mau daftar bisa lewat KDM mobile namanya di Play Store. Saya coba Play Store nanti namanya KDM mobile aplikasinya, atau Simkopdes sistem operasi desa kurang mengerti. Ini Simkopdes ini ya, di sini ada ini Simkopdes dari yang website yang dari Play Store ada untuk anggota harga yang anggota jadi anggota. Ini contohnya ini ya, kata anggota ada. Kita di sistem nasional ya, jadi kalau sudah terdaftar nanti dapat ini atau anggota dari sistem nasional sistem informasi multi desa kelurahan. Dan ini di hasil operasi kita ada pandai dari Banjatan ini, jadi area ini berpunya ini ya, ada pandai dari Banjatan, kita Banjatan ini untuk transaksi kayak BPOP dan lainnya atau transfer. Ini dari Kospek hingga ke pos juga ada. Kalau ini untuk hitung perdagangan ya, jadi harga beli selama yang kita beli berapa, terus harga jual berapa, harga pasarnya berapa, ini kelihatan dari sini. Ini kebetulan dapat gratis dari investor ya. Jadi alhamdulillah nggak usah beli ya. Terus ini yang untuk kris ya, pembayaran dari Kospek non pos. Semangat koperasi properti untuk kesejahteraan dari masyarakat. Mari bersama membangun ekonomi kerakyatan melalui semangat berkoperasi, koperasi rural, kemudian kemudian gabungan bersama kita kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pujo. Ya semoga apa yang disampaikan oleh Pak Pujo pada malam hari ini bisa dimengerti dan bisa disampaikan ke warga, ke RW, ke sampai tingkat dari sebagainya. Kalau bisa semua anggota masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk menjadi anggota kooperatif di Kelurahan Kelurahan. Untuk acara selanjutnya tanya jawab, monggo Bapak atau Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini Pak Pujo, ini kemarin saya sudah sosialisasi ke RW, ke RT. Ya, ternyata banyak kendalanya itu masalah itu apa, karena lurah. Banyak, Pak, kita mau sosialisasi, tapi kok belum ada surat dari Pak Lurah, saya belum berani Pak RW. Saya jadi ketua apa, dan jadi anggota KMP, saya siap Pak RW dan jadi anggota KMP siap ikut, tapi saya mau sosialisasi ke warga, tapi belum ada surat dari kelurahan. Ya, mungkin bisa ada masukannya Pak Lurah, mungkin kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dan pertanyaan yang saya Ini Pak Pujo, ini kemarin saya sudah sosialisasi ke RW, ke RT. Ya, ternyata banyak kendalanya itu masalah itu apa, karena lurah. Banyak, Pak, kita mau sosialisasi, tapi kok belum ada surat dari Pak Lurah, saya belum berani Pak RW. Saya jadi ketua apa, dan jadi anggota KMP, saya siap Pak RW dan jadi anggota KMP siap
ikut. Tapi saya mau sosialisasi ke warga, tapi belum ada surat dari kelurahan. Ya, kita mungkin bisa ada masukannya, Pak Lurah mungkin kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pertanyaan dan pertanyaan yang saya, semua PNS itu wajib menjadi anggota senior, tetapi beliau menyampaikan banding karena koperasi aslinya sukarela. Saya bisa memberikan surat, tapi hanya himbauan. Itu Pak. Kalau saya siap, tapi tidak wajibkan. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Satu, apakah ini saya semangat untuk menjadi koperasi ini? Yang kedua, secara hukum saya juga mikir, apakah ini jadi jebakan saya? Kan itu Pak. Karena berdasarkan koperasi adalah sukarela. Itu. Saya siap memberikan surat, tapi hanya himbauan. Kalau mewajibkan, saya tidak berani. Apa yang saya katakan, dia seorang pengacara, juga ahli hukum, tadi sudah disampaikan. Pak Sekda aja diwajibkan, kan itu. Itu Pak jawaban dari kami. Kalau itu himbauan saya siap, tapi kalau mewajibkan, saya belum berani. Karena regulasinya seperti itu. Tapi saya 100% mendukung koperasi merah putih. Bagi saya itu ada mengatakan sokul. Makanya tadi saya sampaikan koperasi ini tempat kembangkan. Ya, ini karena roda perekonomian di koperasi, kalau tidak sokul, tempatnya sebelah utara Pak. Bahwa saya bukan mewajibkan kan, tapi saya jiwa saya juga koperasi Pak. Tapi regulasi atau aturan tidak akan salah ya. Itu. Kalau mewajibkan terus sama itu tidak berani. Itu. Mungkin Pak Jo saya sampaikan nanti surat himbauan. Oke. Itu Pak jawaban dari kami. Mungkin dari Pak Jo ada jawaban. Karena berkenaan dari KMB dan PRT ya. Berarti kalau itu berarti orang-orang yang sudah mau wilayah, mungkin soal edaran himbauan ya kalau himbauan Pak Aris mau kalau nanti bisa diberikan Pak Lurah untuk soal himbauan pada RW dan keluarga dan bisa ikut kegiatan proposal. Izin menambahkan Pak, sebagaimana yang disampaikan Pak Pur, ini sebaiknya tetap dilaksanakan Pak. Walaupun bentuknya himbauan, nah acuannya kan bisa dari Kementerian Koperasi, kemudian provinsi sampai mungkin dari pihak si Kota Semarang sendiri punya apa ya, kemarin ada edaran dari Pemda mewajibkan PNS ya. Itu menurut saya pribadi betul yang disampaikan Pak Ramulyo tadi kebantaran. Nah, dalam hal ini Pak Pur, saya memang apa ya, setengahnya masih ragu-ragu ya, karena bagaimanapun PLT berbeda kalau sudah definitif. Apa yang disampaikan Pak Pur tadi kami sepakat bentuknya himbauan, acuannya dari Kementerian Koperasi atau aturan yang ada di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, kan wajib untuk Pak Bejo. Mari kita temukan untuk Pak Bejo. Karena semangat ini luar biasa Pak Bejo. Saya pribadi mengakui. Karena apa? Koperasi dibentuk tanpa ada pegawainya, istilahnya di sini kan hanya panitia pembentukan terbentuk, ada penasihat dan sebagainya, ketua dan sebagainya. Akan tetapi pegawai tetapnya itu kan tidak ada. Namun selama ini proses perjalanan koperasi ini sudah berjalan walaupun sifatnya masih tertatih-tatih istilahnya. Tapi tanpa perjuangan Pak Bejo dan penasihat lain, ini barangkali koperasi ini tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Contoh kecil, undangan isinya 10 orang yang datang bahkan
10 orang kira-kira. Ini kan menunjukkan antusiasme untuk berkooperasi masih ini. Akan tetapi semangatnya Pak Bejo didukung Pak PLT dan yang lain ini patut kita jempol jempol dan apresiasi yang tinggi. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih. Monggo yang lain sekalian. Iya,